Lengkap saya Eko Sugeng, biasa dipanggil Eko. Di sini saya akan sedikit sharing tentang perjalanan hidup saya, bagaimana saya bisa berada di Capable Coffee dan menjadi seorang barista. Kondisi fisik yang tak lengkap bukan penghalang bagi Eko Sugeng untuk berkarya. Eko sempat terpuruk, namun dengan dorongan keluarga dan teman-temannya, Eko kembali bangkit. Kini, Eko dikenal sebagai barista di Capable Cafe, sebuah kedai kopi yang berada di Kompleks Yakum, Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman. Kedua tangan Eko tak sempurna setelah diamputasi pada umur 18 tahun akibat mengalami kecelakaan. Dulu awalnya saya terlahir dengan kondisi yang utuh, maksudnya dengan kedua tangan ada, semuanya lengkap, dan itu saya miliki kurang lebih ya 18 tahun ya. Umur saya 18 tahun dan waktu itu saya mengalami sebuah kecelakaan. Jadi waktu itu saya membantu saudara waktu itu untuk memasang instalasi TV. Nah, pas waktu memasang itu saya terkena sengatan listrik, arus listrik, dan pada waktu itu saya tidak sadarkan diri ya, karena waktu itu tegangannya cukup tinggi. Untuk melatih kemandirian, Eko pun bekerja di Yakum Craft bersama penyandang difabel lainnya. Dari situ, ia berkenalan dengan pengelola Capable Cafe yang menawarinya menjadi barista. Dengan semangat belajar dan terus mencoba, akhirnya pria asal Pekalongan, Jawa Tengah ini mampu membuktikan bahwa dirinya mampu. Sebagai barista difabel, Eko cukup lincah mengolah biji-biji kopi yang sudah di-roasting hingga disajikan menjadi minuman. Tahun 2017 ya, ini Capable ini istilahnya berdiri ya. Jadi ownernya waktu itu menyewa tempat ini, dan ownernya juga Pak Banu itu punya misi ya untuk memberdayakan teman-teman disabilitas ya. Jadi ya saya kan waktu itu piketnya sore ya, jadi jam 4 sampai jam 11 malam. Itu jadi sering kadang main kesini ngopi ya. Kebetulan waktu itu masih baru di sini, Pak Bandu sering kesini, sering ngopi juga, dan waktu itu ada dua barista juga yang lama, Mas Bayu dan Mas Ian. Itu saya sering ya misalnya customer tetap ya, sering beli jajan. Akhirnya Pak Bandu waktu itu menawarkan kepada saya, dia punya ide, Mas, kamu kenapa kok cuman menjadi penikmatnya, Bu, coba belajar untuk menyeduh gitu kan misalnya. Kayaknya di situ saya waktu itu mikir, oh saya bisa gitu kan dengan kondisi seperti ini. Tapi terus diberi motivasi, diberi semangat, akhirnya saya mencoba dan akhirnya bisa. Kebetulan pas ownernya juga sering ada di sini, lihat Mas Eko sering di sini, kenapa kamu nggak bikin kopi sendiri gitu? Coba bikin kopi sendiri. Ternyata Mas Eko malah tertarik, dia bikin kopi. Nah, akhirnya malah ditawarin juga, udahlah kamu kerja di sini aja sekalian. Menyeduh kopi dengan teknik V60 adalah keahlian Eko. Eko mengaku masih memiliki kendala dalam membuat latte. Meski begitu, Eko terus belajar dengan menggunakan alat bantu khusus untuk membuat latte. Saat ini ada beberapa barista difabel yang bekerja di Capable Cafe. Tak sekedar menjadi penyaji kopi,
Di tempat ini, Eko dan teman-temannya juga saling bertukar pengalaman dengan para penyaji kopi terkenal yang ada di Yogyakarta, mulai dari mengenal kopi hingga masalah pemasaran kopi. Saya itu Mas di manual brewingnya Mas, P60 saya. Itu memang apa ya, yang saya sukai ya, spesialis saya di situ. Kalau untuk memang seorang barista itu harus dituntut komplit ya, harus juga bisa yang manual dan menggunakan mesin. Tapi ya itu mau nggak mau saya juga harus belajar itu, dan makanya saya sekarang itu lagi apa ya, berpikir bagaimana memodifikasi alatnya supaya saya bisa menggunakannya dengan nyaman gitu kan, untuk membuat ya itu seperti latte art atau cappuccino seperti itu. Melalui Eko Sugeng yang sukses menjadi barista meski memiliki keterbatasan fisik, membuat panti rehabilitasi Yakum terinspirasi memberikan pelatihan inklusif barista bagi penyandang disabilitas lainnya dan juga orang dengan rawan diskriminasi. Melalui pelatihan barista tersebut diharapkan anggapan miring terhadap kaum marginal seperti kaum difabel dapat terkikis dengan karya nyata mereka. Tim Liputan Kresna TV.